Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Masya Allah, semingguan ini aku absen gak upload video ya teman-teman. Mohon maaf karena memang kemarin itu disibukkan dengan pesanan kue gitu ya. Nah jadi tuh hari ini, pagi ini aku mau share kegiatan aku. Ini aku baru belanja mingguan di Mang Sayur. Tapi ini aku sebutnya gak belanja mingguan ya, karena ini kayaknya tuh cuma stokan buat 4 harian gitu. Ya buat tutup bulan ya. Ya syukur-syukur bisa lebih. Jadi ada cabai merah, ada cabai rawit. Ini tuh per itemnya berapa gitu aku nggak ngeh gitu karena mang sayurnya nggak sebut ya. Terus pas kentang kupas ini aku tahu ini harganya 5.000. Tapi totalan semua belanjaan aku itu 78.000. Terus ada ceker, ini seberapa gram aku nggak tahu tapi ini harganya 5.000. Ya Allah teman-teman, aku tuh tadi juga barusan belanja gitu di warung sembako ya, pada naik semua harganya. Tapi nanti untuk yang di warung sembako aku upload di video berikutnya ya, karena durasinya nggak cukup. Nah ini juga ada sayap, untuk sayapnya sendiri juga aku harganya nggak tahu ya Allah. Soalnya nggak sebut-sebut gitu loh, cuma ngitungin di HP gitu ya. Terus ini ada ikan pindang, ukurannya gede, jadi isinya tuh satu keranjang isi 2 gitu, harganya 7.000. Terus ada tahu kuning juga, ini segini 5.000 ya teman-teman. Ini udah aku cuci, terus aku tiriskan dan aku taruh di food container kayak gini. Jadi tuh nanti biasanya aku gorengnya tuh nggak sekalian gitu loh. Bisa juga kadang-kadang aku bikin kayak bakwan tahu atau perkedel tahu. Terus ini ada apa, toge, terus juga telur puyuh, ada bunci segini berapa ya tadi pokoknya. Aduh, nggak ngeh deh. Maaf ya teman-teman, aku tuh kadang memang nggak detail gitu kalau belanja sayur karena main jumlah-jumlahin aja itu mang sayurnya. Terus selanjutnya ini ada labu siam. Ini enak banget kalau direbus jadiin lalapan, terus juga ditumis enak ya karena ukurannya yang bukan gede-gede gitu. Jadi otomatis itu mudah jadi manis gitu. Teman-teman kangen nggak selama semingguan ini katanya tuh ada beberapa bunda-bunda yang nyariin sampai DM aku di Instagram. Maaf ya. Oke, ini ada kangkung. Jadi tuh satu ikat gitu, aku jadiin 2 food container karena memang satu ikatnya ukurannya itu gede gitu ya. Nah, ini 2 kontainer ya. Jadi 2 kali masak gitu karena aku di sini masih berdua. Jadi itu kalau numis sayur itu sekali makan habis ya atau 2 kali makan habis gitu. Nanti gampang kalau mau makan lagi, makan malamnya bisa beda menu. Oke, ini selanjutnya ada sawi hijau. Ini biasanya aku buat campuran kayak mie rebus, mie goreng gitulah ya. Pokoknya enak sih. Lebih enak sawi hijau atau chai sih menurut aku karena rasanya khas. Nah, tuh aku lagi cari-cari tutup food container. Nah, kemudian ini ada tempe. Tempenya aku beli 2 papan. Satu papannya itu 2.000 rupiah. Lanjut, yang berikutnya ada buah. Jadi tuh ini ada buah naga, harganya 6.500 satu biji. Terus ada mangga 2 biji itu 5.000. Terus ini untuk genepan ya. Jajanan gitu ya, apa sih singkong pelangi gitu, ini 2.500. Udah segitu aja teman-teman belanjaan aku totalnya 78.000. Ini langsung aku mau bersihin kulkas ya teman-teman karena tuh maklum ya, aku tuh kan jualan kue ya. Kadang tuh ada krim, buttercream, ada coklat gitu pada tumpah pas di apa kue ultah atau di cemilan gitu ya. Kan aku kadang suka simpan di kulkas gitu. Jadi tuh kayak tumpah belepotan, jadi aku lap-lap pakai kain basah kayak gini. Terus juga di pintunya berantakan banget karena itu tuh ada sisa-sisa kayak misal selai, terus juga kayak buttercream yang masih ada gitu ya, namanya aja tuh tukang kue ya teman-teman, jadi ya bahannya banyak gitu. Berantakan. Terus juga di area kulkas bagian bawah itu ada daun pisang. Aku biasanya stok tuh buat kayak pesanan tumpeng gitu atau apa kayak jajanan pasar gitu ya. Lebih awet katanya tuh disimpan di freezer ya, tapi tuh aku takutnya jadi retak gitu loh. Apa daunnya jadi apa sih kayak kerupuk gitu. Oke, ini aku mau mulai rapiin aja. Itu ada sisaan stok apa sih jeruk nipis gitu ya di food container itu. Jadi aku tuh kalau simpan jeruk nipis itu di dalam food container terus dikasih air biar nggak keras gitu jeruk nipisnya. Langsung aja aku susun-susun, nggak ada sayurannya di sini. Jadi lemari es aku tuh kan ukurannya nggak terlalu gede ya walaupun 2 pintu. Jadi lumayan gedenya itu di freezernya. Jadi ya kayak gini. Ini tuh juga kadang raknya aku copot karena biasanya kalau orang pesen kue itu yang sekarang modelnya lebih suka yang tinggi-tinggi gitu. Jadinya kayak sundul ya kalau nggak dilepas gitu rak lemari esnya.
Oke deh, ini aku lagi nyariin dan susun gitu biar yang pas kayak gimana. Nah teman-teman, kemarin tuh siapa nih? Siapa aja yang pada nyariin aku, yang katanya scroll-scroll kok nggak upload-upload video? Boleh ya absen di kolom komentar. Nah jadi tuh ini nih, aku ada pesanan kue yang lumayan banyak ya, lumayan rutin gitu dalam 1 minggu sampai kecapean makanya nggak sempet upload. Untuk stokan lauknya aku simpan di freezer. Ini di area freezernya juga aku lap-lap karena ini kan kadang aku simpan kayak coklat-coklat pagar gitu loh ya yang buat kue ya. Jadi tuh kadang aku ngedinginnya di sini pada belepotan gitu loh. Kadang ada yang tumpah gitu-gitulah. Jadi aku lap-lap. Stokannya aku taruh di sini untuk lauknya kayak ceker, sayap, terus juga ikannya ya. Oke, ini ada sisa es krim mau aku buang karena udah lama. Nah, sekalian ya teman-teman, ini tuh aku mau apa? Bukan mencairkan apa sih? Jadi tuh aku punya gula merah disimpan di kulkas gitu. Terus sotokan gula merah sisir aku tuh habis, mau aku sisir tapi masih keras gitu. Jadinya aku turunkan suhunya gitu di suhu ruang. Nanti kan diirisnya gampang. Nah oke, ini juga aku mau beresin cucian mangkok-mangkok. Ini tuh sisaan mangkok kayak aku bikin buttercream yang dikasih pewarna gitu teman-teman. Jadinya aku rendam pakai air panas dulu, terus aku buang di depan ya airnya biar nggak sumbat gitu di paralon sini. Terus baru aku cuci. Nah itu udah masuk mau Desember gitu ya. Aku tuh diinfokan gitu ya dari beberapa kayak toko langganan aku banyak banget bahan sembako yang naik, terus juga banyak banget bahan-bahan kue yang naik. Aku tuh jadi galau teman-teman, maksudnya mau order bahan baku kue untuk lebarannya dari sekarang atau nanti gitu ya. Kalau dari sekarang pun pastinya aduh tabungan modalnya belum cukup ya, mau nggak mau kadang harus jual sesuatu gitu ya. Namanya aja buat muter-muter usaha ya teman-teman, muterin usaha maksudnya gitu. Biasanya tuh aku butuh modal sekitar 7 jutaan gitu atau lebih ya, biasanya untuk modal awalnya 7 juta, nanti aku nambah lagi gitu, jadi itu sekitar 10 atau 15 juta, tapi nggak aku langsung belanjain di awal. Biasanya aku belanjain itu sekitar 7 atau 8 juta, terus nanti di pertengahan biasanya kan customer gitu bayar transfer gitu ya, maksudnya ada yang DP, ada yang full payment gitu, baru aku kalau ada bahan yang kurang aku belanjain lagi. Biasanya juga yang paling aku utamain itu toples, karena toples yang untuk packing kue lebaran aku itu susah gitu didapatnya, cuma ada di satu toko gitulah, jadi ya harus gercep gitu loh, kayak balapan sama bakul kue yang lain. Jadi ya niatnya paling nanti aku mau jual emas atau apa gitu buat modal ya, atau nggak tahu lah nanti, ya Allah. Apalagi sekarang serba mahal, telur mahal, terus juga margarin mahal, tepung terigu mahal ya. Ah, ampun dah. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, yang penting masih diberikan rezeki. Oke, ini sekalian aku mau refill sabun cuci piring aku, kebetulan ya tinggal stok-stok terakhir, terus sampai aku kocakin air, terus aku masukin ke botolnya, jadi tuh nggak rugi gitu ya sampai bersih. Nanti juga sisaan yang di plastik mau aku buat cuci elap gitu, dicampur sabun colek. Oke deh, selesai refill sabun cuci piring. Jadi ini tuh sabun cuci piring yang harga 9.900 gitu ya, tapi aku bayarnya cuma 7.500 pas waktu itu tebus murah di Alfamart. Nah, kata bunda siapa gitu ada yang komen, "Masa sih cukup sebulan segitu?" gitu. Kalau aku mah cukup-cukup aja ya. Aku masih di sini masih berdua, terus juga aku kalau nyuci piring juga nggak aku tambahin air di mangkok gitu ya, langsung di botolnya aja. Jadi itu kan nggak ada yang bersisa gitu, langsung tinggal pump gitu. Oke, sekalian aku juga lap-lap kompor ya karena berminyak, terus juga langsung lap yang buat ngelapnya aku cuci biar bersih gitu, nanti tinggal dijemur sekalian aja. Di Sambi aku juga mau bukan ngerefill, ini mau masukin tepung panir. Sisa yang masih ada di plastik aku mau satuin aja di toples biar awet dan maksudnya nggak nyari-nyari gitu loh, nggak bercecer. Terus aku simpannya di lemari es aja gitu, jadi awet. Terus udah deh. Nah, jadi sekarang aku mau tata piring-piring dan perabotan yang udah aku cuci. Ini udah tiris karena aku nyucinya tuh semalam ya teman-teman. Jadi mau aku simpan di lemari
piring. Aduh maaf ya kalau penampilan aku bener-bener buluk acakadul karena memang belum mandi. Ini tuh pagi-pagi gitu, tadi aku lari ke depan buat ngejar mang sayur karena aku udah bener-bener habis stokan lauk dan sayurnya. Dan mohon maaf di area wastafel memang belum aku pakein itu gorden kolong dapur tuh. Gorden kolong dapurnya ada di atas mesin cuci ya. Jadi tuh kelihatan deh aibnya. Pintu lemari es aku memang kayak kaca ya teman-teman, kayak cermin gitu loh. Jadi tuh apa yang ada di depannya tuh mantul gitu kelihatan. Belum sempat aku elap juga, lupa. Padahal tadi udah bersihin dalam isi kulkasnya ya. Oke, selesai untuk piring-piring dan gelasnya. Ini sendoknya juga aku mau simpan di sini. Lanjut ya, aku mau masak nasi karena buat sarapan nanti. Jadi ayem gitu, tenang kalau udah masak. Jadi langsung aja karena semua pekerjaan untuk beres-beresnya udah beres. Tinggal nanti paling siangan ngepel sama nyapu. Nyapu sih udah tadi bangun pagi langsung nyapu ya. Tapi kayaknya mau disapu ulang deh. Karena aku juga tadi habis food prep, jadinya kan pasti berantakan ya, sisa kayak sayuran gitu. Terus ini aku cuci berasnya sekitar 3-4 kali biar ya bersih aja gitu. Oke, langsung aku mau masak nasinya. Tadi tuh aku juga sempat beresin atau bersihin magicom atau rice cookernya, cuman nggak aku videoin. Oke, ini aku mau masaknya yang simpel aja pagi ini. Sebenarnya tadinya tuh pengen kayak masak sayap goreng pedas, cuman kayaknya aku lagi males banget bikin bumbunya. Jadi ya udah, aku mau tumis kangkung aja, goreng tahu tempe sama nyambel. Udah sih gitu aja. Ini juga untuk tempe tahunya aku bumbuin pakai bawang putih yang diulek pakai garam, pakai kaldu jamur. Udah selesai, tinggal di ini ya, apa? Marinasi ke bumbunya. Nah, teman-teman, hari ini hari Senin masuk akhir bulan gitu, lagi pada sibuk apa? Adakah yang udah pada gajian, udah pada belanja bulanan atau belum? Kalau aku belum ya, nantilah gampang besok-besok atau nanti next deh. Masih ada sisaan sih, kayak minyak juga aku baru buka kemarin. Nah, ini aku mau kupas-kupas bawang merah, bawang putih buat sambal sama tumisan kangkungnya. Jadi tuh semalam aku sempat kayak goreng ikan teri dicampur bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya. Dan minyak sisa ikan goreng ikan terinya tuh masih aku di wajan, terus aku tutupin gitu. Rencananya mau goreng sambal pakai minyak itu aja, pastinya sedap banget. Harga tomat tuh kata Mang Sayur masih tinggi, per biji itu 1.000, ya Allah. Biasanya mah seperempat juga cuma 2.000 gitu ya, atau 1.500. Terus juga tadi pas di ibu warung sembako gitu aku nanya, harga beras memang lagi naik ya 11.000, udah dari kemarin sih, udah dari sebulan yang lalu. Terus juga katanya ada kabar mau naik lagi mbak, bisa jadi tuh tahun depan udah 15.000 atau 12 atau 20.000 per kilo. Oh yo, Masya Allah, jangan sampai deh ya, nanti kita yang pusing sebagai ibu rumah tangga. Telur ya Allah, per hari ini tuh di tempat aku per kilonya 31.000, Masya Allah. Katanya tuh juga karena kemarin Cianjur kena gempa, jadi di situ kan penghasil beras ya. Ada isu kemungkinan tuh berasnya jadi naik. Ya Allah, mudah-mudahan yang kena dampak bencana gempa bumi diberikan ketabahan dan segera pulih ya. Dan juga bantuan yang datang itu berjalan lancar, jadi itu semuanya bisa recovery lebih cepat, amin. Langsung ya teman-teman, di wajan sebelah yang jadul itu aku goreng cabai, bawang, tomat, terasi gitu buat sambal. Terus di sebelahnya aku panasin teflon buat goreng tahu sama tempe gitu. Pagi ini masaknya yang simpel-simpel aja, yang penting itu menyelerakan. Karena udah semingguan kemarin juga aku tuh masaknya ajak kadul pas aku nggak setor konten video YouTube ya teman-teman, karena tuh kayak berasa sibuk di pesanan kuehnya. Masaknya jadi nggak disiplin gitu. Sebenarnya tuh aku tuh iri sama bunda-bunda yang bisa bagi waktu dengan baik, kayak bisa atur pekerjaan, ngonten, terus juga kayak ngerawat anak-anak, masak gitu dengan disiplin. Di sini tuh aku kadang gimana ya, kayak keteteran gitu teman-teman. Kalau lagi fokus ngerjain pesanan kue, kadang tuh jadi nggak bisa ngonten. Kalau lagi fokus konten, kadang nggak bisa posting feed Instagram. Pokoknya gimana ya, kayak kudu belajar banget sih time managementnya. Lanjut di gorengan selanjutnya.
sambil aku kayak ngulek cabe buat sambal. Untuk sambal terasinya seperti biasa aku kasih bumbu garam, kaldu jamur sama gula merah. Nanti tuh gula merahnya aku sisirin langsung yang itu ya, gula lagi aku turunin suhunya. Belum turun masih beku gitu jadi susah buat ngirisnya, buat nyisirnya. Nah, jangan pada salfok ada bungkus minyak goreng di situ karena aku fungsikan untuk buang sampah kayak kulit-kulit daun, kulit-kulit bawang, terus juga tangkai-tangkai cabai gitu atau kotoran yang ada di saringan wastafel ya. Oke deh, ini aku udah iris-iris gula merahnya, tinggal aku aduk untuk sambal terasinya dan sekalian ya, ini tempe gorengnya juga udah mateng. Untuk sambalnya aku ulek kayak gini aja dicobek ya teman-teman. Kalau untuk sambal yang mateng kayak gini biasanya aku tuh lebih suka diulek. Kecuali kayak balado gitu ya atau sambal terasi yang memang bikinnya banyak. Biasanya aku blender terus aku goreng lagi gitu di wajan buat stokan. Tapi akhir-akhir ini udah setahunan ini aku tuh udah jarang banget bikin kayak bumbu dasar. Pokoknya bumbu dasar merah, putih atau kuning udah jarang banget aku bikin. Padahal mah praktis banget. Tapi kadang-kadang akunya yang mager karena memang keterbatasan bumbu ya kalau beli di Mang Sayur itu kan udah dibungkusin kecil-kecil jadi nggak puas gitu kalau belanja di pasar gitu ya, enakan gitu langsung pulang dari pasar bikin bumbu dasar. Jadinya tuh kalau kita mau bikin ayam ungkep, mau bikin soto, mau bikin balado enak tinggal sendok-sendok gitu. Langsung ya teman-teman. Jadi tuh yang ini wajan bekas goreng sambal tadi aku goreng bawang merah, bawang putih sama cabai buat tumisan kangkungnya. Udahlah sedap pasti ini bekas terasi, bekas ikan teri gitu ya. Langsung deh ini kangkung yang udah aku cuci dimasukin terus diaduk-aduk. Jangan lupa juga ditutup pakai tutup panci biar cepet lembut, cepet mateng gitu. Ini sih kelihatannya banyak tapi nantinya jadinya sedikit. Tapi pas banget buat keluarga kami yang masih berdua gitu ya. Jadi tuh satu atau dua kali makan lah langsung habis. Nanti kalau udah habis tinggal nyayur atau masak yang lain gitu, gampang mah. Kalau malam-malam bisa masak nasi goreng, bisa masak mie goreng gitu ya. Aku tuh kebalik gitu jadwalnya sama ibu-ibu yang lain. Biasanya kan ibu-ibu masak nasi goreng pagi-pagi ya. Kalau aku mah biasanya malam teman-teman karena daripada beli nasi goreng di luar gitu ya. Mending bikin sendiri anget-anget. Biasa ya kalau emak-emak, ibu rumah tangga, kalau lagi masak atau lagi ngapain aja, pokoknya tangannya nggak bisa diem, pokoknya ya kayak gini lah sambil beres-beres, sambil elap-elap, jadinya tuh masak selesai, dapurnya juga udah bersih. Nah ini kangkungnya sedikit lagi mateng gitu, jadi aku tutup sebentar lagi. Sekalian deh mau aku bumbuin, bumbunya seperti biasa, ada kaldu jamur, ada garam sama gula putih karena aku belum sisir gula merah. Nggak pakai saus tiram ya teman-teman karena kayak gini aja tuh udah sedap menurut aku. Kalau dipakein saus tiram nanti jadinya malah kayak berlebihan rasanya. Oke deh, ini udah dikasih gula juga, tinggal diaduk-aduk sebentar aja. Terus juga nanti diicip rasa, ditutup lagi, nanti udah deh mateng karena ini kangkungnya juga hijau banget gitu ya, apa namanya kayak muda gitu. Nah kayak gini ditutup, ini kayaknya udah mateng deh. Tinggal aku kayak mau sajikan gitu. Nah jadinya tuh segini sedikit ya, tapi cukup sih untuk 1 atau 2 kali makan gitu. Oke deh diangkat kayak gini aja. Nah teman-teman, sarapan pagi aku kayak gini aja ya, sederhana tapi nikmat buat aku. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai detik terakhir. See you next video. Assalamualaikum, bye.